Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang memahami dan menjelaskan tes kepribadian. Yang pertama tentang hakikat tes kepribadian. Tes kepribadian sebenarnya berusaha mengungkap kehidupan sensitif seseorang dalam menghayati emosi, hubungan sosial, dan motivasinya. Dalam mengungkapkan kehidupan sensitif dan ciri-ciri khusus kepribadian ini, agar testi dapat mengekspresikan kehidupan batinnya, maka agar memperoleh hasil yang dapat dipercaya, maka seringkali dalam tes kepribadian itu ada kecenderungan menyembunyikan tujuan yang sebenarnya. Dengan demikian, testi tidak mengerti apakah di balik pertanyaan, tugas, atau pernyataan yang harus dihadapinya, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengungkapkan kehidupan testinya dalam derajat kejujuran tertentu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu Edward Personal Prefect Schedule, atau bisa disingkat dengan EPPS. Ini merupakan tes kepribadian yang bersifat self-report interrogatory atau personality inventory yang diciptakan oleh Alan L. Edward pada tahun 1953. Semula tes ini disusun untuk kepentingan klinikal psikologi dan juga konseling. Tetapi untuk perkembangan selanjutnya digunakan untuk berbagai kepentingan. Nah, di sini menurut Edward, kebutuhan seseorang dalam diklasifikasinya terdapat 15 golongan dari 20 kebutuhan pokok yang disusun oleh Murray. Kemudian oleh Edward disusun menjadi 15. Macam-macam kebutuhan tersebut yaitu yang pertama adalah achievement, yaitu untuk membuat sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah dan menarik, untuk membuat tugas-tugas yang sukar dan menarik, seperti itu. Dan selanjutnya deference, untuk menyuruh orang lain memutuskan suatu pendapat bagi dirinya untuk menyesuaikan apa yang diharapkan dari orang lain terhadap dirinya. Nah, bagi teman-teman bisa dibaca sendiri ini materi untuk kelebihannya. Untuk yang selanjutnya bisa dibaca sendiri di makalahnya, sudah saya tulis semua di sana dan juga sudah jelas sekali di sana. Saya akan menjelaskan yang selanjutnya itu tentang kelebihan dan kekurangan dari EPPS ini. Untuk kelebihannya itu yang pertama, dapat mendeteksi tingkat kejujuran testi, yaitu dengan melihat tingkat konsistensinya. Nah, terus yang kedua, individu adalah orang yang paling tahu tentang keadaan dirinya sendiri. Nah, kelebihannya dari EPPS itu ada 2 di sini. Dan untuk kekurangannya atau kelemahannya ada 5 di sini. Yang pertama yaitu terkait budaya. Sebagai tes yang menggunakan bahasa, tes ini harus diadaptasikan pemakaiannya. Nah, maksudnya diadaptasikan tersebut, semisal kita ada di lingkungan Jawa, maka tes di sini harus juga menggunakan bahasa Jawa, seperti itu. Apabila kita ada di lingkungan yang berbahasa Indonesia, maka apabila kita mau menggunakan tes tersebut, bahasanya juga harus dengan bahasa Indonesia. Begitupun jika kita ada di lingkungan Madura, seperti itu. Yang kedua yaitu materinya yang banyak akan menimbulkan kejenuhan pada testi. Nah, jadi apabila kita ingin
mengetes pada seseorang atau melakukan tes pada seseorang, jadi tidak perlu banyak-banyak materi seperti itu, agar si seseorang yang dites tersebut itu tidak jenuh dengan apa yang kita sampaikan seperti itu. Yang ketiga, bagi korektor atau prosedur scoring, tes ini melelahkan dan menjenuhkan. Nah, itu seperti halnya yang dijelaskan saya tadi, menjenuhkan di sana. Yang keempat itu teknik interpretasi secara teknis dan awam membutuhkan keterampilan yang tinggi dan terpercaya. Jadi harus profesional orang yang melakukan tes ini gitu. Yang kelima, sering terjadi adanya pemalsuan jawaban. Testi baik bersifat faking good dan faking bad. Nah, di sini juga dijelaskan lagi apa yang dimaksud dengan faking good. Nah, faking good itu baik-baik saja, walaupun itu tidak sesuai dengan dirinya, kata hatinya. Hal ini misalnya jika tes dilakukan untuk seleksi penerimaan pegawai, promosi jabatan diinginkan sebaiknya. Sedangkan faking bad merupakan kecenderungan testi untuk memilih pernyataan yang dianggap negatif, walaupun itu tidak sesuai dengan dirinya atau dengan kata hatinya. Hal ini misalnya jika tes dilakukan seleksi wajib militer. Nah, di sana pasti dari teman-teman juga sudah mengerti bagaimana sulitnya menghadapi tes militer. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang bagian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Road Wheel Military Inventory Blank atau bisa disingkat RMIB. Nah, di sini yang pertama itu identifikasi tes RMIB. Tes RM atau Road Wheel Militer atau The Road Wheel Military Inventory Blank RMIB menurut sejarahnya disusun oleh Rothwell pertama kali pada tahun 1947. Saat itu tes ini hanya memiliki 9 kategori dari jenis-jenis pekerjaan yang ada. Kemudian pada tahun 1958 tes diperluas dari 9 menjadi 12 kategori oleh Kenneth Militer. Sejak itu tes entrance tersebut disebut sebagai tes entrance Rothwell atau Rothwell militer. Hal-hal yang kekhususan dari dari RMIB ini, yaitu yang pertama itu dapat dimasukkan ke dalam susunan battery test. Yang kedua, lebih mudah dikerjakan oleh testi. Yang ketiga, skor dapat disusun dengan lebih cepat. Yang keempat, tugas pengisian dari tes ini akan menimbulkan interaction testi dan kerjasama yang aktif sifatnya. Yang kelima, lebih cocok apabila diberikan kepada orang dewasa. Dan yang keenam, hasil keseluruhan tes akan memperlihatkan pola interest dan dari testi. Nah, ini juga ada beberapa aspek di sini teman-teman. Pekerjaan yang berhubungan dengan minat seseorang dalam tes ini digolongkan dalam 12 jenis pekerjaannya. Itu yang sudah dijelaskan di atas tadi, bahwasanya ada 12 kategori. Nah, 12 kategori di sini. Yang pertama itu ada out, yang ketiga ada mic, yang keempat ada cam, yang kelima ada SCI, yang keenam pers, yang ketujuh AIDS, yang kedelapan
lead, terus selanjutnya mouse, selanjutnya SS, dan yang selanjutnya clear, selanjutnya break, yang terakhir itu ada mid. Nah, jadi teman-teman bisa baca langsung di sana. Mungkin nanti ada yang ditanyakan, bisa kita diskusikan bersama. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ro'iyah Naimah dari kelompok 7. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman. Yang pertama yaitu tes Pauli, tes KPRV, tes TAT, dan tes Rorschach. Tes yang pertama adalah tes Pauli. Tes Pauli adalah perbaikan dan penyempurnaan dari tes Kraepelin yang disusun oleh Emil Kraepelin. Metode ini disempurnakan sedemikian rupa oleh Profesor Dr. Pauli untuk mendapatkan tes kepribadian. Richard Pauli membuat tes Kraepelin untuk disandarkan. Pada tahun 1951, Profesor Dr. Pauli meninggal, dan pada akhirnya tes ini dinamakan tes Pauli. Tes Pauli diciptakan mengacu pada teori konvergensi yang mengatakan bahwa sesungguhnya kepribadian manusia itu terbentuk dari bakat dan lingkungan. Prinsip utama dari tes Pauli adalah manusia mampu berlatih dan belajar. Unsur dari teori Pauli ini adalah kemauan, yang dimana di dalam kemauan itu terdapat watak, karakter, kepribadian, dan masalah kepribadian. Yang kedua adalah tujuan tes Pauli. Tujuan tes Pauli adalah untuk melihat hasil kerja yang dipengaruhi oleh ketahanan, ketekunan, dan ketelitian. Yang ketiga adalah aspek-aspek yang diukur tes Pauli. Ada 6. Yang pertama, energi psikis, tanggung jawab, kehati-hatian, dorongan prestasi, pengendalian perasaan, dan vitalitas dalam perencanaan. Selanjutnya adalah tes KPRV. Tes KPRV adalah tes yang digunakan untuk mengukur derajat variasi seseorang terhadap suatu pekerjaan dalam suatu jabatan. Aspek-aspek yang diukur dalam tes KPRV ini ada 10 bidang pekerjaan. Yang pertama adalah pekerjaan outdoor seperti petani, mekanik, kompusioner, saintifik, persuasif, arsitek, literasi, musikal, social service, dan klerikal. Kegunaan tes KPRV adalah sebagai alat untuk mengukur minat berdasarkan sikap atau ide-ide dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, sebagai seleksi karyawan agar sesuai dengan minat dan pekerjaan yang dimiliki. Kegunaan tes KPRV dalam bidang pendidikan adalah untuk membangun kematangan dan perencanaan dalam mengambil keputusan karir di sekolah. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah tes TAT. Tes TAT adalah teknik proyeksi yang digunakan untuk mengungkap dinamika kepribadian yang memantapkan diri dalam hubungan interpersonal dalam apresiasi terhadap hidup. Letak TAT dalam teknik proyeksi. Ada dua tes yang digunakan untuk kepribadian secara lengkap, yaitu tes TAT dan Rorschach. Tes TAT ini menekankan pada analisis proporsi kuantitatif, sedangkan tes TAT ditunjukkan pada working hipotesis. Dasar pemikiran tes TAT adalah bahwa kepribadian testi tidak dapat diungkap secara langsung, karena tidak semua orang dapat mengungkapkan tentang kepribadiannya.
kelebihan dan kekurangan tes TAT. Yang pertama, tes TAT dapat mengungkap kepribadian yang tertutup lebih mendalam. Yang kedua, tes TAT lebih fokus pada kepribadian global, bukan pada pengukuran objektif. Kekurangan tes TAT. Tes TAT mempunyai kekurangan, yaitu proses penentuan konsistensi dari tes sulit dilaksanakan. Yang kedua, TAT sangat sulit pada variabel situasional yang sangat mengacu objek yang diukur. Yang keempat adalah tes Rorschach. Pada tahun 1921, Hermann Rorschach, pada tahun 1921 Hermann Rorschach mengemukakan bercak tinta untuk didiagnosis untuk melakukan penelitian tentang kepribadian. Awalnya Hermann Rorschach ini mendalami ilmu pengetahuan. Kemudian setelah ayahnya meninggal, ia berpindah haluan pada ilmu kedokteran. Hermann Rorschach adalah seorang yang berkepribadian menarik, fleksibel, dan mudah untuk beradaptasi. Emosinya yang sangat matang dan kecerdasannya yang sangat jenius mengakibatkan dia menjadi psikiater ternama. Bekerja di rumah sakit selama 10 tahun membuat ia melakukan penelitian dengan bercak tinta sesuai dengan bidangnya setelah ia lulus dari bidang kedokteran. Tes Rorschach ini digunakan sebagian besar di rumah sakit maupun di psikologis dan di psikiatris. Yang pertama adalah eksperimen Hermann Rorschach. Dalam eksperimen, Hermann Rorschach melaksanakan dua eksperimen dengan dua syarat. Yang pertama, bentuk gambar tersebut relatif simpel. Yang kedua, distribusi bercak harus memenuhi syarat komposisi tertentu. Yang kedua adalah cara membuat bercak tinta dalam tes Rorschach. Yang pertama, tinta ditumpahkan ke kertas, kemudian lalu kertas dilipat. Setelah itu, tinta akan menyebar ke kertas. Dalam melakukan uji coba tes Rorschach, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, standarisasi alat tes, perkembangan riset sebelumnya. Ketiga, perkembangan instrumen tes Rorschach, kartu-kartu dalam tes Rorschach, dan scoring. Scoring ini adalah untuk menentukan hasil. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes minat belajar, tes Kraepelin, dan tes Wartek. Yang pertama, tes minat belajar. Aspek-aspek dimensi yang diukur. Tes minat belajar ini dalam mengukur minat belajar seseorang dilakukan dengan cara mengukur minatnya terhadap pekerjaan tertentu melalui pilihan sikap, ragu-ragu, tidak suka terhadap pernyataan yang disediakan. Asumsinya, seorang yang berminat terhadap pekerjaan tertentu berkaitan dengan pelajaran tertentu yang harus disiapkan untuk pekerjaan yang dilakukan. Tes minat belajar dilakukan di sekolah dalam rangka mengukur 11 minat terhadap lapangan pekerjaan, yaitu sosial, bisnis, home ekonomi, sekretaris, kesehatan, matematika, fisika, biologi, teknik, kesenian, dan musik. Tes minat belajar berupa buku yang terdiri dari 170 daftar pernyataan yang harus dijawab semuanya oleh responden. Yang kedua, tes Wartek. Tes Wartek adalah tes kepribadian yang bertujuan untuk memperoleh insting struktur kepribadian seseorang yang dilakukan dalam berbagai fungsi dasar kepribadian. Tes menyempurnakan gambar Wartek ini dapat dimasukkan ke dalam jenis tes proyektif atas dasar ciri-ciri yang meliputi tugas yang diberikan sampai taraf tertentu bersifat tak berstruktur yang sama.
sehingga memungkinkan kebebasan berekspresi dalam menghasilkan banyak variasi hasil pelaksanaan tugas. Yang kedua, tes tersemar. Artinya, sampai pada penyelesaian tugasnya, testi tidak menyadari bagaimana sebenarnya hasil karyanya itu ditafsirkan. Yang ketiga, pendekatan global. Artinya, kepribadian diperiksa dan diteliti secara keseluruhan. Yang ketiga, tes Kraepelin sebagai tes kepribadian. Di sini tes Kraepelin sebagai tes kepribadian dilakukan untuk menentukan tipe atau performance. Hal ini dicontohkan oleh macam Darokah sebagaimana diikuti oleh Kunjoro dan At-Tamimi. Misalnya, yang pertama, bila hasil menjumlahkan angka-angka ANSYS rendah sekali tidak pada kedudukan minimum normal, hal itu dapat diprediksi bahwa ada segala despresi mental pada testi. Dalam grafik hasil tes menunjukkan penurunan hingga minimum normal, yaitu dapat diprediksi dengan adanya gejala kelelahan dan mungkin gejala neurastenia. Yang kedua, tes Kraepelin sebagai tes bakat. Di sini terdapat beberapa faktor. Yang pertama, faktor kecepatan. Yang kedua, faktor ketelitian dan faktor keajekan serta faktor ketahanan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.